wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi ya dengan mata kuliah itu yaitu mata kuliah etika bisnis. Kita sudah membahas tentang etika bisnis terhadap pelanggan ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi etika bisnis terhadap karyawan. Ya. Bisnis terhadap karyawan menjadi keunggulan tersendiri bagi perusahaan dalam jangka panjang. Di sini ada fungsi etika bisnis terhadap karyawan ya di sebuah perusahaan. Jadi yang pertama, fungsi etika bisnis terhadap karyawan itu ada kemampuan untuk menghemat pengeluaran dengan menghindari kemungkinan gesekan dan gangguan internal dan eksternal. Jadi maksudnya di sini menghindari kemungkinan gesekan atau gangguan internal dan eksternal itu adalah dari karyawan-karyawan yang ada di sebuah perusahaan itu setelah direkrut sesuai kriteria, ada saja karyawan-karyawan yang nakal di dalam perusahaan itu. Jadi di dalam lingkungan kerja itu ada karyawan mungkin ada yang tidak suka dengan karyawan yang lain. Jadi mereka mencoba menjatuhkan nama perusahaan, atau juga mungkin mereka bisa menghasut karyawan baru ya untuk melakukan pelanggaran dari aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi maksud dari gesekan dan gangguan internal itu seperti itu ya. Kalau untuk gangguan yang eksternalnya itu bisa jadi dari apa? Dari luar ya, dari luar perusahaan. Contohnya dari info-info atau isu-isu yang berkembang di dunia luar ya, atau mungkin mantan karyawan ya yang memberitahu bahwa di perusahaan X itu tidak bagus, atau sana aturan kerjanya tidak masuk akal. Banyak sekali ya gangguan-gangguan seperti itu ya. Jadi kedepannya kalau kalian bekerja di suatu perusahaan, jangan mendengarkan omongan dari teman sesama kantor ya yang bekerja di dalam perusahaan itu ya, tapi ikutilah aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua ada memotivasi karyawan untuk terus berkembang ya. Jadi di sini fungsi etika bisnis terhadap karyawan itu yaitu memotivasi karyawan untuk terus berkembang. Gunanya apa? Agar karyawan itu bisa berinovasi ya, bisa berinovasi dan kreatif. Jadi karyawan itu tidak harus monoton mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan saja atau perusahaan itu saja, tapi karyawan itu juga bisa berkembang dan berinovasi, memberikan saran sesuai dengan kemampuan kalian ya. Makanya perlunya untuk memotivasi karyawan ya, agar perusahaan kita, perusahaan tempat kita bekerja itu berkembang dan maju ke depannya ya. Kemudian yang ketiga, melindungi prinsip-prinsip kebebasan berbisnis ya. Jadi fungsi etika bisnis terhadap karyawan itu ada untuk melindungi prinsip-prinsip kebebasan dalam berbisnis. Maksudnya apa melindungi prinsip-prinsip? Jadi karyawan itu diberikan hak ya oleh perusahaan untuk tidak apa? Ada yang tahu? Melindungi prinsip-prinsip. Jadi kalian itu kan diberikan hak kalau bekerja. Itu hak kalian itu apa? Menerima, mengkritik ya, untuk mengkritik atau memberikan saran. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Ridho. Apa lagi hak karyawan itu? Menerima gaji ya. Kemudian apa lagi? Mendapatkan perlakuan yang baik ya dari atasan ya. Jadi antara atasan dan bawahan itu adanya perlakuan baik, tidak semena-mena terhadap karyawan ya. Jangan mentang-mentang nanti atasan kemudian berkata kasar ya kepada karyawan ya. Jadi semua aturan-aturan itu ya, hak-hak karyawan itu memang harus dijaga ya, harus dijaga oleh atasan yang bekerja di perusahaan tersebut ya. Kemudian yang keempat, menciptakan keunggulan yang kompetitif ya. Jadi menciptakan keunggulan kompetitif ini maksudnya apa? Ada yang tahu?
menciptakan keunggulan. Keunggulan dari siapa? Dari karyawannya. Contohnya? Misalkan karyawan itu unggul dari bidangnya, misalnya dari bidang penjualan. Dari bidang penjualan. Kemudian Si penjualan dia unggul di dalam bidang. berarti kembali lagi apa? Ke motivasi berkembang tadi ya. Jadi di sini menciptakan keunggulan yang kompetitif itu karyawan itu diberikan reward ya. Karyawan itu diberikan reward. Jadi yang mana karyawan yang berprestasi itu akan mendapatkan kesempatan ya atau reward agar bisa berkembang, meningkatkan kemampuannya, kemudian apalagi menaikkan gajinya, lalu menaikkan jabatan. Jadi kalau ada karyawan yang berkembang, yang maju dan bisa berinovasi, biasanya perusahaan itu akan memberikan kesempatan ya, memberikan kesempatan yang lebih baik lagi, kemudian memberikan posisi yang lebih tinggi lagi ya dari sebelumnya ya. Jadi langsung menciptakan keunggulan kompetitif itu seperti itu ya. Makanya kita kalau bekerja di sebuah perusahaan, kalau memang kita mempunyai skill, kemampuan yang lebih ya dari apa yang ditugaskan oleh atasan kita, nggak apa-apa. Kita coba untuk tunjukkan kemampuan kita ya kepada atasan kita. Karena kalau kita tidak tunjukkan, atasan nggak tahu kan, mereka nggak menunjukkan kemampuannya di tempat dia bekerja ya. Jadi atasan itu agak sulit untuk bisa menaikkan jabatannya, menaikkan gajinya ya di perusahaan itu. Karena karyawan tadi tidak mau menonjolkan diri. Yang penting kalau sudah kerja, sudah selesai, sudah seperti yang pernah Ibu bahas kan di materi sebelumnya. Kalau udah kerja, udah selesai. Pulang jam 5, teks. Jadi dia tidak mau berinovasi. Tapi kalau dia diberikan kesempatan oleh perusahaan, diberikan reward ya, pasti kan kita sebagai karyawan itu akan mencoba untuk menonjolkan diri kan. Itulah gunanya kita mempunyai skill yang lebih ya, seperti kalian saat ini kalau punya skill yang lebih atau bisa bisa menguasai bidang keilmuan yang lain yang apa kalian tekuni, kalian jadikan nilai plus di diri kalian ya, jadikan nilai plus di diri kalian agar nantinya esok kalian bekerja di perusahaan atau di instansi pemerintahan, kalian sudah punya skill ya, sudah punya skill yang lebih ya. Jadi jangan monoton kalau sudah bisa menggunakan Word, udah Word aja kalian pelajari. Jadi kalian gali potensi dari dalam diri kalian. Aku punya skill apa sih? Kalian gali. Misal kalian bisa MC ya. Ya kalian gali potensi MC itu. Kan di perusahaan itu kan sering mungkin sekarang akan mengadakan acara. Kalau kalian punya skill di MC, otomatis kan perusahaan itu nggak cari MC di luar lagi kan, pasti akan mencari karyawan yang berbakat tadi kan. Mungkin karyawan itulah yang akan dijadikan MC. Nilai plusnya apa? Nilai plusnya apa dari atasan? Yang pasti akan mendapatkan tambahan income ya. Terus juga bisa dikenal oleh atasan ya, diingat oleh atasan bahwa kalian punya skill lebih selain dari bidang yang kalian kerjakan ya. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, yang berikutnya ada manfaat ya, manfaat dari etika bisnis. Dimana ketika perusahaan menerapkan etika bisnis secara optimal dan konsisten, maka perusahaan akan mendapatkan beberapa manfaat ya. Antara lain, yang pertama adalah meningkatkan reputasi perusahaan. Jadi maksud meningkatkan reputasi perusahaan ini, kalau perusahaan itu sudah menerapkan etika bisnis ya di dalam aturan perusahaan dia, maka perusahaan itu akan dikenal memiliki nama yang baik ya, yang bagus di luar sana ya. Tapi kalau di dalam perusahaan itu tidak menerapkan etika bisnis, maka karyawan-karyawan yang resign atau yang keluar dari perusahaan tersebut akan berkoar-koar ya, akan membicarakan kejelekan perusahaan itu di luarnya nanti ya. Makanya pentingnya untuk menciptakan atau menerapkan etika bisnis
kepada karyawan ya. Gunanya itulah nanti setelah karyawan itu resign atau keluar, maka akan terciptanya nama yang bagus ya di luar sana, dan mungkin juga bisa direkomendasikan oleh karyawan tersebut kan, oh enak kalau kerja di situ, kenapa kamu berhenti? Ya karena aku mau menikah, kan enak kan dengernya kan, atau karena aku udah diterima di perusahaan yang lain, tapi aku mendapatkan manfaat atau ilmu selama bekerja di situ kan, walaupun tidak banyak tapi setidaknya mengajarkan aku tentang cara beretika yang baik ya. Jadi itu bisa menjadi bekal untuk kerja di perusahaan yang baru nanti ya. Itulah gunanya mengapa perlu adanya etika dalam perusahaan ya kepada karyawannya ya. Yang kedua itu perusahaan menjadi lebih dipercaya ya. Dimana kalau perusahaan sudah menerapkan etika kepada karyawan-karyawannya, maka karyawan itu akan bersikap bagus kepada customer atau pelanggan perusahaan itu ya. Dengan seperti itu pelanggannya akan mudah percaya ya, mudah percaya dan akan memberikan respect atau penilaian yang bagus kepada perusahaan itu. Karena apa? Karyawan tadi memegang prinsip etika tadi ya dalam bekerja, yaitu dengan jujur kepada pelanggan ya, kemudian memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan ya. Itulah gunanya kita memberikan kembali lagi etika kepada karyawan ya. Itu akan menjadi dasar bermoral karyawan itu dalam bekerja. Tapi kalau karyawannya tidak memiliki etika, maka pekerjaan yang akan dilakukannya itu akan sembarangan ya. Banyak kan sekarang ini kan karyawan-karyawan yang keluar masuk bekerja ya. Karena apa? Karena mereka mungkin pertama tidak mendapatkan pelajaran etika di perusahaan tersebut ya. Selain di perusahaan, mungkin di rumah atau lingkungan masyarakatnya mereka juga tidak mendapatkan pelajaran itu. Memang sepele ya etika itu ya. Etika itu sebenarnya itu ya. Memang sepele kedengarannya ya, kelihatannya ya. Tapi memang hal yang pertama itu yang harus kita miliki itu yaitu etika. Kalau etika kita sudah bagus, etika kita sudah baik ya, maka yang lainnya itu nyusul ya. Kemampuan kita, kalau ini tidak punya kemampuan tapi etika kita ada, maka akan nyusul aja ya. Akan nyusul, kemudian akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kalau kita etikanya aja sudah tidak bagus, tidak benar, itu kelihatan ya. Kelihatan saat kalian nanti interview di perusahaan ya, wawancara di perusahaan, cara kalian berbicara saja kalian akan sudah ternilai ya. Attitude kalian bagus atau tidak itu dari cara kalian menjawab pertanyaan HRD nantinya itu akan ketahuan. Makanya attitude itu dimulai dari apa? Mulai dari niat ya, dari hati, dari diri kita sendiri. Tapi kalau kita ikut-ikutan, itu tadi bagusnya di sini aja. Jadi setelah enggak di sini, di luar balik lagi, ya kan? Kembali lagi seperti habitatnya ya. Tapi kalau kita sudah niatkan diri kita, aku harus punya attitude yang baik, yang bagus, ajaran yang dikasih oleh orang tua diikuti, ajaran yang dikasih guru sebelum kalian kuliah itu dijalankan ya, nasihat dari dosen kalian dijalankan, insya Allah setelah kalian keluar dari sini, tamat dari sini, jalan kalian untuk bekerja itu akan mulus ya, tanpa ada halangan atau rintangan. Tapi kalau itu kalian sudah tak benar, kemanapun kalian pergi ya orang nilainya sudah pasti sudah sama, seperti itulah. Oh ini pasti kan dinilai saat kalian kerja. Sebelumnya pernah kerja di mana, kerja di sini, kenapa berhenti? Dari jawaban-jawaban kalian itu terlihat nanti. Oh di sana seperti ini. Apalagi kalau kalian sudah menjadikan perusahaan tempat kalian bekerja sebelumnya, dari situ perusahaan baru sudah bisa menilai ya, bahwa orang ini sudah tidak memiliki etika, ya, tidak memiliki etika. Makanya pentingnya itu tadi etika itu. Jadi saat kalian nanti keluar dari perusahaan yang lama, itu jangan sampai, walaupun ada keburukan di perusahaan lama tempat kalian bekerja, jangan sampai keluar ke
orang lain. Jangan sampai kalian ceritakan ke calon-calon karyawan baru ya, karena itu akan merusak diri kalian sendiri ya. Disitulah orang nilai, oh, berarti bukan perusahaannya yang salah, tapi SDM-nya ya yang salah. Kemudian yang ketiga, perusahaan lebih mudah beradaptasi dengan adanya perubahan. Jadi kalau ada perubahan atau aturan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat ya, maka perusahaan akan bisa cepat berbaur ya, cepat mengikuti aturan. Karena apa? Dia sudah terbentuk sendiri kedisiplinannya ya. Apalagi karyawan-karyawannya kalau yang sudah mengikuti aturan di perusahaan itu sudah baik, maka setelah ada perubahan aturan ya, apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang ini banyak sekali aturan-aturan yang berubah terus ya setiap tahunnya, baik dari pendidikan maupun aturan dari perusahaan-perusahaan ya, itu banyak sekali ya, dimana karyawan yang memiliki etika di tempat kerja merupakan kunci kesuksesan. Jadi kalau kalian sudah etika, walaupun ada perubahan seperti apapun aturan di perusahaan itu maupun dari pusat, dari pemerintahan, maka kalian akan cepat mengikuti aturannya ya. Tapi kalau kalian tidak punya etika, ada aturan baru nih di perusahaan, merutuk kan, kalau bahasa kita ya, merutuk, menggerutu, ya kan, aturan baru lagi, bos baru lagi, ya kan, pasti akan berubah lagi lingkungan tempat kalian bekerja kan. Tapi kalau kalian sudah punya etika, walaupun bos baru, aturan baru ya, terus tempat kerja yang baru, itu akan terasa nyaman-nyaman saja. Karena apa? Kalian tadi sudah punya fondasi ya, punya fondasi dengan adanya etika yang baik, yang bagus di diri kalian ya. Kemudian yang keempat, menciptakan budaya perusahaan yang khas ya. Jadi di sini apa maksudnya? Kalau perusahaan itu sudah bagus, sudah baik ya, membuat karyawannya itu menurut pada aturan-aturan yang dibuat oleh perusahaan, maka akan ada nilai plusnya apa? Perusahaan akan menjadi lebih maju dan berkembang ya. Untuk mengatur karyawannya ini tidak perlu lagi bos tuh marah-marah ya. Jadi kalau karyawan ada kesalahan, bos nggak perlu lagi menegurnya dengan cara marah-marah ya. Cukup diberitahu dengan omongan yang sopan, karyawan pasti akan cepat mengerti ya kan? Akan mudah memahami apa yang diinginkan oleh bosnya itu atau atasnya itu. Itulah manfaatnya, mengapa perlunya etika. Jadi kalau karyawan itu udah nurut semua dengan aturan, udah gampang aturnya kan, udah gampang, disuruh ini dia oke ya, disuruh mutasi ke sini dia oke, tidak ada keterpaksaan atau tidak ada menggerutu ya, menggerutu di belakang. Itulah gunanya etika ya. Jadi etika ini bukan hanya di lingkungan masyarakat atau lingkungan tempat kalian kuliah saja. Jadi semua tempat perlu ya kita beretika ya, dimanapun, walaupun di dalam apa. Oke, berikutnya ada beberapa aspek utama etika bisnis terhadap karyawan ya. Jadi di sini ada 11 aspeknya. Yang pertama itu ada keadilan dan kesetaraan. Jadi keadilan dan kesetaraan ini di dalam perusahaan itu ya, antara karyawan yang satu dan karyawan yang lain, perusahaan itu harus adil ya, bersikap yang adil. Yang kedua, gaji yang adil ya, dimana gaji ini harus sesuai dengan posisi atau jabatannya ya. Jadi kalau sama-sama karyawan staff, biasanya gajinya harus sama, kecuali dengan mungkin supervisor atau leader ya, itu gajinya mungkin tidak akan sama dengan karyawan atau staf biasa ya. Itulah gunanya memberikan jabatan atau posisi ya, sesuai dengan skill atau pengalaman dari karyawan itu. Yang ketiga, kesejahteraan karyawan. Jadi perusahaan itu harus memikirkan kesejahteraan karyawan ya, jangan hanya memikirkan keuntungan perusahaan saja, tapi tidak memikirkan kesejahteraan karyawannya ya. Perusahaan untung terus setiap tahun, tapi gaji karyawan nggak naik-naik ya. Jadi itu hanya menguntungkan sepihak ya. Itulah yang akan membuat karyawan menjadi tidak betah
bekerja ya, karena hanya menguntungkan perusahaan tapi tidak memikirkan kesejahteraan karyawan. Yang keempat itu ada tanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan. Jadi perusahaan itu juga harus memberikan tunjangan keselamatan dan kesehatan. Berupa apa? Kalau sekarang kalau kesehatan itu apa? BPJS ya. Terus adanya apa? Asuransi ya, asuransi keselamatan kerja ya, itu penting. Kenapa? Karena akan ada pertanggungjawaban perusahaan kalau terjadi apa-apa pada karyawan tersebut, apalagi di lingkungan kerja ya. Kemudian yang kelima ada pengembangan karir. Nah, sama seperti sebelumnya tadi ya, di sini perusahaan harus memberikan kesempatan kepada karyawan yang berprestasi atau yang memiliki kemampuan lebih ya. Keenam adanya penghargaan dan pengakuan. Ini tadi apa? Reward ya. Jadi kalau karyawan itu sudah bekerja dengan baik dan memberikan keuntungan kepada perusahaan, maka perusahaan itu harusnya memberikan penghargaan seperti apa? Reward ya, mungkin bisa pergi umroh ya sekarang ini ya, reward dari perusahaan itu, atau memberikan apa? Kendaraan ya. Itu merupakan salah satu penghargaan dari perusahaan yang harus diberikan kepada karyawan ya. Mungkin kalau nggak yang besar-besar, yang kecil-kecil lah, atau apa, bisa belanja atau menginap ya di hotel, itu kan bisa membuat karyawan akan lebih bersemangat lagi ya. Yang ketujuh ada keseimbangan kehidupan kerja ya, dimana di sini perusahaan harus apa? Memikirkan karyawannya ya. Jadi antara jam kerja dengan jam istirahat itu harus seimbang ya. Jangan kerjanya 12 jam, karyawan istirahat di rumah hanya berapa? 8 jam ya, 7 jam. Banyaklah waktu bekerja di perusahaan dibanding dia istirahat di rumah ya. Maka itu akan menurunkan kualitas kerjanya nanti kan. Makanya perlunya adanya keseimbangan. Yang kedelapan, privasi karyawan. Jadi perusahaan itu juga tidak berhak untuk bertanya tentang privasi karyawan ya. Jadi baik dari apa? Masalah pribadi atau pasangan ya, itu karyawan tidak berhak untuk tahu ya tentang pribadi kita atau pribadi karyawan ya. Jadi cukup hanya apa? Tahu kualitas kerja kita ya. Jadi perusahaan itu nggak perlu menggali-gali. Kenapa kamu nggak masuk kerja? Istri aku melahirkan Pak. Kenapa? Nggak ada orang tuanya yang jaga. Jadi perusahaan itu nggak perlu mendetil seperti itu ya. Nggak perlu apa? Kalau bahasa sekarang ini nggak usah kepo ya. Nggak usah kepo dengan karyawan. Yang penting karyawan itu sudah bekerja dengan baik, menurut aturan, itu sudah cukup ya buat perusahaan. Kemudian yang kesembilan ada komunikasi terbuka dan jujur. Jadi antara karyawan dengan atasan itu kalau bisa komunikasinya itu jangan ada jarak ya. Jadi ada masalah apapun di dalam mereka bekerja itu kalau bisa dikonsultasikan atau dibicarakan dengan atasan ya. Jangan kita nanti takut kalau ada masalah, takut ngomong sama atasan, takut dimarah ya, takut nanti atasan nggak suka ya. Kalau kita ada saran, ada masalah, itu nggak apa-apa dikomunikasikan dengan atasan kita. Jangan sampai nanti saat kita udah keluar dari perusahaan tersebut akan ada hubungan di belakang ya. Itulah perlunya komunikasi terbuka dan jujur. Kalau memang kita ada masalah, kita ngomong, nggak apa-apa sama atasan kita. Karena kalau kita ada masalah, kita paksakan untuk kerja, itu biasanya hasilnya nggak baik, nggak bagus ya. Nggak apa-apa, Pak, aku nggak bisa kerja hari ini karena aku ada masalah antara keluarga. Karena kalau aku paksakan kerja, mungkin nanti hasilnya nggak akan bagus kan. Dan perusahaan pasti akan ngerti, daripada dipaksakan hasilnya nggak baik ya. Jadi mending diberikan izin aja ya. Makanya perlunya adanya komunikasi yang terbuka tadi ya. Jadi jadikanlah atasan kita itu sebagai sahabat ya. Jangan kita takut. Karena kalau kita apa-apa takut dengan atasan, ya itu tadi kita mengambil keputusan sendiri akan imbasnya ke kita juga kan. Karena kita nggak mengkomunikasikan masalah kita tadi ke atasan. Betul ya. Yang ke-10 itu perlindungan dari pelecehan dan diskriminasi ya. Dimana tempat kita bekerja itu biasanya kan tadi ada aja karyawan-karyawan yang tidak suka dengan kita ya, atasan yang tidak
tidak suka dengan kita, ya. Itulah makanya perlunya perlindungan. Atau ada juga teman-teman yang zolim, ya, yang melecehkan kita di tempat kerja, ya. Itu banyak sekali, ya, karena manusia ini beragam. Jadi kita nggak tahu rambut sama hitam, tapi kita nggak tahu hati, ya, dan perilakunya ke kita. Karena saudara aja kadang masih saling kan bermusuh-musuhan, apalagi orang lain. Itulah gunanya kita memilih-milih teman, ya. Bukannya karena kita merasa diri kita sempurna atau kita memiliki kelebihan, tapi kita memilih teman itu carilah teman yang baik, ya, yang menghargai, yang benar-benar tulus, ya. Kemudian yang ke-11 konsultasi dan partisipasi, ya. Jadi di sini gunanya kita memiliki etika tadi, kita bisa mengkomunikasikan keluhan kita kepada atasan kita, ya. Ada apa-apa itu harus ngomong. Terus kalau kita pengen memberikan saran itu kita konsultasi dulu, ya, jangan mengambil keputusan sendiri, ya. Kemudian kita juga bisa berpartisipasi di perusahaan itu. Kalau perusahaan itu ada apa kegiatan, ya, kita bisa berandil dalam acara tersebut, ya. Next, berikutnya ada bisnis yang menerapkan etika. Ini seringkali memiliki karyawan yang lebih produktif, setia, dan berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang perusahaan, ya. Jadi di sini kalau etika bisnis ini, ya, sudah dijalankan oleh karyawan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh manajemen perusahaan, maka keuntungan perusahaan itu apa? Yaitu ini, perusahaan akan mendapatkan karyawan yang jujur dan tidak berbohong, ya. Lalu yang kedua, integritas untuk memegang prinsip dan percaya diri, ya. Jadi karyawan itu lebih percaya diri, ya, tidak takut untuk mengungkapkan apresiasinya atau sarannya. Yang ketiga, menepati janji dalam suatu bisnis, ya. Jadi kalau kita sudah berpegang teguh pada etika tadi, maka karyawan itu akan selalu menepati janji, ya. Yang keempat, kesetiaan dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang dipercayakan. Jadi kalau karyawan itu sudah punya etika, maka dia akan mempunyai prinsip untuk menyelesaikan pekerjaan dia dengan baik, ya. Kemudian yang kelima, adil dengan tidak memandang orang. Itu tadi antara atasan dan bawahan itu hanya status sosial saja, tapi untuk komunikasi itu kita sama seperti teman-teman kita yang lainnya, ya. Mungkin itu tadi harus mendapatkan keadilan, ya, dari atasan kita, karena atasan ini tipenya berbeda-beda, ya. Ada atasan yang adil, ada atasan yang tidak adil. Tapi kalau atasan itu sudah mengikuti aturan yang ada di perusahaan tersebut, ya, sudah menjalankan etika, maka dia pasti akan bersikap adil dan tidak memandang-mandang orang, ya, tidak memandang karyawannya, si ini lebih cantik, si ini lebih jelek, dia beda, ya. Jadi dia pasti akan sama rata, dia memperlakukan bawahannya. Oke, sampai di sini, ya, materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Satu orang, ya, karena waktu kita terbatas, jadi satu orang boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada? Ya, itu. Ini kan dari tadi kita pembahasan dari ibu tadi itu tentang cara menerapkan etika bisnis dalam perusahaan, ya. Nah, dan yang ingin saya tanyakan, apa dampak yang akan terjadi jika prinsip etika bisnis di perusahaan tidak diterapkan secara maksimal? Dampak kalau Tidak etika bisnis ini tidak Diterapkan. diterapkan di perusahaan Ya. tersebut, maka akan ada penurunan nilai sebuah perusahaan itu, ya.
akan ada penurunan nilai dan apa ya, kata orang itu, perusahaan itu nama baiknya akan jatuh ya, akan turun. Kemudian apa, mungkin akan adanya ketidakpuasan ya, ketidakpuasan dari faktor eksternal tadi ya, mungkin dari pelanggan atau rekan kerja ya, kemudian dari kompetitor ya. Jadi kalau sudah dijalankan etika bisnis itu, maka orang akan percaya. Sebaliknya, kalau itu tidak diterapkan di perusahaan itu, maka perusahaan itu akan dicap jelek ya. Itu akan merugikan perusahaan itu. Makanya pentingnya etika dalam berbisnis di sebuah perusahaan. Mungkin nanti contohnya bisa Rido kalau ada pemboikotan ya, dari pihak luar ya. Karena kenapa? Perusahaan kita tadi tidak jujur, perusahaan kita tadi apa? Korupsi ya. Terus tidak mensejahterakan karyawan, kan bisa timbul adanya pemboikotan ya dari pihak luar. Sampai sini paham? Oke, sampai di sini ya materi kita hari ini. Hari ini Ibu mau kasih tugas ke kalian, boleh dicatat ya. Berikan contoh etika di dalam bermasyarakat yang pernah kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini buatlah contoh yang baik dan yang buruk ya. Jadi buat contoh beretika yang baik dan yang buruk. Yang baik itu hasilnya apa, yang buruk itu hasilnya apa ya. Jadi kan dalam kehidupan kalian sehari-hari kan mungkin kalian pernah melihat ya, cara seseorang atau saudara kalian atau teman kalian, cara dia beretika yang baik seperti apa ya, dampaknya gimana ya. Kemudian cara beretika teman kalian yang buruk ya seperti apa, mungkin pernah kan kalian kan rasakan atau kalian temui ya orang-orang yang seperti itu kan. Jadi kalian buat contohnya ya, yang baik dan yang buruk dampaknya seperti apa ya. Boleh dikerjakan sekarang ya, tunggu. Datang. Boleh dikumpul ya. Sampai di sini ya.
kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.